Gambarnya kelihatan? Izin terlihat, dok. Ya, oke, kita lanjut ya. Nih kuliah lanjut mengenai tema 17 ya, kelainan-kelainan pada reproduksi yang non kehamilan ya. Reproduksi non kehamilan. Suaranya cukup kedengaran? Cukup ya? Izin cukup, dok. Oke, sip. Nah, kita lihat kelainan ovarium. Nah, selalu kita mulai dari anatomi. Jadi dengan memahami anatomi itu kita bisa lebih mudah untuk apa? Untuk mengerti, sekaligus kalau nanti kita diminta untuk menjelaskan itu lebih gampang ya. Sebenarnya ada satu komponen organ yang penting itu tuba. Hanya tuba, kelainan pada tuba itu sangat jarang sekali kecuali kehamilan ektopik ya. Apakah ada kanker tuba, CA tuba? Ada. Tapi itu kasusnya jarang dan kebanyakannya itu bukan murni dari tubanya, tapi merupakan penyebaran yang biasanya bisa dari ovarium atau bisa dari uterus ya. Nah, yang murni kanker pada tuba itu kira-kira di dunia itu baru dilaporkan ada 3 atau 4 kasus. Jadi sangat jarang sehingga tidak banyak teori atau tidak banyak penjelasan tentang bagaimana kelainan pada tuba. Infeksi yang sering itu nanti ya, namanya tubo-ovarial abscess. Jadi infeksi antara tuba dan ovarium. Nanti kita lihat ya. Kali ini kita membahas khusus masalah ovarium saja dengan segala kompleksitasnya. Nah, ada 2 ovarium ya. Kalau tadi kita bicara kelainan kongenital dengan unicorn atau dengan satu sisi dari uterus, bisa saja kita hanya dapat tubanya apa ovariumnya satu, ya. Terletaknya sepasang pada kedua sisi rahim menghasilkan sel telur dan hormon seks. Jadi ada 2 fungsinya, menghasilkan sel telur untuk terjadi pembuahan dan menghasilkan hormon seks. Yang dominan hormon seksnya itu adalah estrogen dan progesteron. Ya. Di samping ada hormon-hormon seks ya, atau hormon-hormon yang lain. Ya. Yang dominan adalah estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini dihasilkan, kalau estrogen dihasilkan oleh folikelnya, kalau progesteron dihasilkan oleh korpusnya. Nanti kita lihat ya. Kemarin sudah saya singgung ya. Jadi sejak pubertas seorang gadis, anak gadis, cadangan ovariumnya hanya tinggal 300.000. Artinya akan habis dalam waktu 300 bulan. Kemudian masuk ke dalam fase menopause. Kenapa seorang wanita bisa menopause? Karena estrogennya sudah tidak diproduk lagi. Kenapa produknya tidak diproduk lagi? Ya karena memang sel telurnya sudah habis. 300 ribunya habis. Ya. Ya. Variasi menopause itu bervariasi. Kecuali kalau hamil. Hamil kemudian kalau orang gunakan kontrasepsi progesteron misalnya. Berarti dia kan haidnya jarang. Atau bahkan mungkin tidak haid sama sekali ya. Nah itu berarti usia menopause-nya akan lebih mundur. Ya. Tapi kalau dia menepuk apa menarka atau haid pertamanya lebih awal, maka kecenderungan untuk dia menepus akan lebih awal. Karena tadi cadangan 300.000 ini habis, hilang. Ya. Nah, kita lihat kelainan-kelainan pada ovarium itu apa saja. Ya. Umumnya, ya kelainan-kelainan ada yang sifatnya fisiologi, ada yang sifatnya patologi. Kista ovarium, ya sering ya, di mana-mana kalau kita periksa itu semua takut punya kista. Ya. Ada sindrom polikistik ovarium, ada kanker ovarium, ya. Di samping itu ada juga kondisi seperti endometriosis. Nah, nanti kita bahas khusus itu. Dan kemudian radang panggul yang dapat mempengaruhi fungsi dari ovarium. Kalau radang panggul sampai terjadi infeksi, maka dapat menyebabkan abses atau penumpukan kantong
nanah baik pada ovarium maupun pada tubanya. Ini kelainan yang sering. Paling dominan itu kita berbicara mengenai kista ovarium. Macam-macam variannya. Ada kista yang isinya cuma cairan, ada kista yang isinya darah haid, yaitu kista endometriosis. Ada kista yang sebagian isinya air, tapi sebagian berisi juga tulang, gigi, rambut, yang kita kenal dengan dermoid. Kemudian ada kista juga yang dijumpai pada anak-anak, jadi belum haid atau usia di bawah 12 tahun, yang kita disebut sebagai suatu teratoma, atau memang kista yang isinya itu jelly, ada modelnya gel, musin. Jadi semacam ubur-ubur gitu. Recording in progress. Jadi variannya banyak. Nah, kalau sindrom ovarium polikistik itu apa namanya, bukan kista sebenarnya, tetapi folikel-folikel yang tumbuhnya banyak tapi tidak mengalami pematangan. Karena tidak mengalami pematangan, maka tidak terjadi ovulasi. Karena tidak terjadi ovulasi, maka tidak terjadi haid, gitu ya. Kemudian kanker pada ovarium. Nah, membedakan apakah suatu kista, baik yang dengan varian tadi banyak, ada kista yang serous, isinya cairan, kista yang mucinosum, isinya itu kayak jelly gitu, atau kista endometriosis, isinya adalah darah haid, ya. Kemudian atau kista yang isinya itu selain cairan ada tulang, ada rambut, ya, suatu dermoid cyst. Untuk membedakan itu dengan kanker, itu adalah dengan pemeriksaan patologi anatomi. Apakah secara klinis bisa? Bisa, kita tahu. Misalnya, ada seorang ibu yang mengatakan ke kita perutnya membesar. 1 bulan yang lalu terasa besar, tapi kok dalam 3 bulan seperti orang hamil 6 bulan gitu ya. Artinya dengan progresivitasnya pertumbuhan kista, kita sudah mulai mencurigai jangan-jangan atau ada kemungkinan terjadinya keganasan. Kista, jenisnya kista ini adalah keganasan. Atau mungkin kita jumpai seorang ibu dengan perut yang besar, kemudian mengalami penurunan berat badan yang drastis sekali. Tadinya orangnya normal-normal saja atau mungkin cenderungnya gemuk, begitu menderita kanker ovarium, ya, perutnya besar, tapi berat diikuti oleh penurunan berat badan. Itu secara klinis bisa kita mencurigai. Apakah secara USG atau CT scan atau MRI bisa ditentukan? Bisa. Yaitu kita biasanya menggunakan efek aliran darah atau efek color Doppler namanya. Apakah kista yang bulat itu banyak pembuluh darah nggak di situ? Nah, kalau banyak pembuluh darah di situ, maka kita sudah mulai mencurigai ke arah keganasan. Apalagi pada waktu kita lakukan operasi, dengan melihat permukaan dari kistanya saja, kita sudah bisa mencurigai apakah ini suatu keganasan atau bukan. Ya. Jadi ada beberapa cara untuk kita bisa membedakan. Tetapi pada prinsipnya, kista ini hampir baru bisa membuat orang datang kontrol kalau dia ada keluhan. Celakanya, kadang tidak disertai dengan keluhan. Begitu perutnya membesar, baru ketahuan. Keluhan yang sering tuh nyeri ya, tapi kalau nyeri itu, kalau kista yang besar tadi sudah menekan ujung-ujung syaraf sehingga memberikan sensasi rasa nyeri. Nah, karena nyeri itu menggugah orang untuk melakukan pemeriksaan. Tapi selama tidak nyeri itu biasanya tidak menggugah orang untuk periksa. Hmm? Oh, saya tahu. Oke, tunggu sebentar saya. Oke, ya. Kita lanjut.
Kita mulai bicara mengenai kista ovarium. Kantung berisi cairan. Jadi kalau kita ngomong sis, itu berarti konotasinya adalah kantung yang berisi cairan di dalam atau di atas ovarium. Jadi di samping maksudnya. Ingat, lapisan dari perimetrium itu ya, tadi ada pembagiannya endometrium, miometrium dan perimetrium. Lanjutan dari lapisan perimetrium pada uterus itu, kalau dia berlanjut dan dia melindungi atau menyelubungi ovarium dan tuba, kita sebut sebagai parametrium. Nah, kista pada ovarium itu bisa terbentuk di dalam ovarium itu sendiri atau di sekitar atau di parametrium dari dari ovariumnya. Nah, kadang kita jumpai ya beberapa jenis kista ovarium yang sifatnya fungsional. Ada yang bersifat dermoid ya, dan ada yang bersifat patologi atau ganas. Nah, yang fungsional itu kista folikel dan kista corpus luteum itu terdiri itu pada waktu menjelang ovulasi, menjelang masa subur, terjadi pelebaran atau pembesaran dari folikel. Folikel-folikel yang besar, kemudian pada saat kita USG kita lihat. Nah, folikel itu ukurannya tidak lebih dari 4 cm. Itu sebabnya kapan dikatakan kalau suatu kista itu dia fungsional. Kalau ukurannya kurang dari 4 cm, ada beberapa buku yang menyebut 6 cm. Ya. Kalau kurang dari 4 cm dan isinya benar-benar adalah cairan. Itu sebabnya kalau nanti kalian ada ibu atau kalian yang USG hari ini dokternya bilang oh ada kista ya, tapi ukurannya 2 cm, itu bukan kista sebenarnya. Ya kista juga tapi disebut fungsional kista. Kista dalam pengertian patologi itu kalau secara ukuran telah melebihi 4 atau 6 cm. Gitu ya. Nanti setelah haid hilang lagi. Atau mungkin kita jumpai setelah haid 1 minggu kita lihat loh kok ada kista. Nah itu corpus luteum namanya. Cangkang dari sel telur tadi. Nah cangkang sel telur itu namanya corpus luteum. Itu yang nanti akan menghasilkan progesteron. Sementara folikel yang tadi menghasilkan, folikel yang tadi yang pecah itu yang akan menghasilkan estrogen. Gitu, ya. Jadi kalau nanti pada waktu BSG, Bu ada kista 2 cm, itu yang dimaksud adalah fungsional kista. Umumnya tidak berbahaya. Hilang sendiri, bukan hilang karena pecah. Ya, pecah. Jadi pada waktu folikelnya kita lihat, modelnya bentuknya kayak kista. Kemudian setelah folikelnya pecah, sel telurnya keluar. 2 hari atau 1 minggu kemudian di USG, ternyata hilang. Pecah. Nanti siklus haid bulan berikut bisa terjadi begitu lagi. Ya, jadi itu semua terjadi dalam masa siklus menstruasi seseorang. Ya. Tidak berbahaya, tetapi juga tidak perlu, tetapi ada juga yang perlu untuk diobati. Kalau tadi, jika ukurannya besar atau menimbulkan gejala. Misalnya begini, kecil ukurannya 2 cm atau 3 cm, tapi nyerinya minta ampun. Berarti sudah ada gejala. Maka di situ perlu diobati. Nah, kista seperti itu bisa disebabkan karena memang isi cairan atau isi darah haid tadi. Ya. Jadi kita memahaminya seperti itu. Tidak semua kista itu menjadi patologi. Ya. Kemudian yang perlu kita pantau adalah apakah dalam perkembangannya kista itu menjadi besar atau tidak. Kalau tadi ukuran 2 cm kemudian berubah menjadi 6, 8, 12 cm dan seterusnya, maka tidak lagi dikatakan sebagai fungsional, tapi itu adalah kista-kista patologi. Kantung cairan, nah, bisa kita lihat ya, modelnya ya itu bisa berlobus-lobus
atau memang satu saja besar, ya. Ini berlobus-lobus ya, lobulated namanya. Jadi di dalam kista ada kista, nada kista dan sebagainya. Nah, cairan yang berisi berbentuk yang terbentuk di dalam indung telur atau ovarium ya tidak berbahaya dan biasanya hilang dengan namun dalam beberapa kasus bisa membesar, bisa menyebabkan rasa sakit, bahkan pecah atau terpeluntir ya, terpeluntir gitu. Jadi tubanya terpeluntir dengan kistanya. Nah, kasus-kasus terpeluntir itu biasanya kista yang ukuran-ukuran tanggung antara 6 sampai 8 cm. Kalau kistanya udah besar sekali, itu jarang terjadi terpeluntir. Nah, ini kita lihat ya, ini kista, ya ada bagian dari uterus, ya bagian dari tuba dan kistanya. Nih, kista isinya adalah cairan, ya. Jadi bisa fungsional, bisa patologi. Nah, jenisnya tadi fungsional dan non fungsional. Nah, non fungsional ini yang perlu kita perhatikan betul. Apakah kista ini dapat disebabkan oleh termasuk suatu teratoma, kista yang menandung jaringan dari organ lain. Misalnya tadi ada cairan, ada rambut, ada tulang, ada gigi, ya. Kemudian adanya namanya endometrioma, yaitu kista yang disebabkan oleh endometriosis atau kista yang memang menuju kepada malignansi. Ingat tadi saya katakan ada yang modelnya seperti jelly. Jelly itu bisa dua, dia borderline, bisa betul-betul jinak atau memang dia ganas. Ya. Kemudian kista tumor ya kita lihat beberapa kasus. Jadi kalau terjadi kista seperti ini, perut itu akan besar, benar-benar besar ya. Ini kista ya, ovarium yang sehat, ini ovarium yang ada kistanya, ini rahim ya. Jadi secara operatif nanti kita bisa identifikasi, kita bisa lihat ke dalam mana yang masih normal, mana yang sudah terbentuk kista. Jumlah beratnya kista itu pernah dilaporkan ada yang sampai 12 kilo. Cukup berat ya. Ada yang sampai 12 kilo. Jadi kita mengenal dua tadi. Ada yang fungsional dan ada yang non fungsional. Dibedakannya hanya dari ukuran. Ya. Gejala kebanyakan tidak menimbulkan gejala. Yang paling muncul itu nyeri. Kemudian kembung. Kembung karena saking besarnya jadi terjadi penekanan pada apa namanya diafragma ya, sehingga lambung juga tertekan, usus-usus tertekan, peristaltiknya terganggu. Kemudian perubahan pada menstruasi, terutama pada kista endometriosis. Kista endometriosis itu model tipe haidnya itu tidak banyak, sedikit, tapi bawaannya itu spotting atau flek aja sepanjang beberapa waktu tertentu. Atau nyeri pada saat melakukan hubungan. Itu biasanya kista karena endometriosis. Gejala yang lebih serius muncul itu dapat muncul ya jika kistanya itu tadi satu membesar, pecah atau mengalami torsi. Ini sangat nyeri sekali ya. Pecah kadang-kadang disertai dengan perdarahan, kadang-kadang tidak. Perdarahan di dalamnya tergantung dari apakah pembuluh darahnya pecah atau tidak. Bentar, saya terlempar ya. Kenapa terlempar? Gambarnya udah kelihatan lagi? Hmm. Izin terlihat, Dok. Hmm. Kenapa saya terlempar ya? Karena jaringannya kuat di sini. Oke, ya. Jadi seri kalau keadaan serius itu gitu. Yang paling akut atau paling serius itu adalah kalau mengalami torsi, muter dia, terpeluntir gitu ya. Bayangkan aja terpeluntir nyerinya. Coba seperti rambut kalian kalau dipeluntir sampai ke pangkal kulit kepala. Pasti nyeri kan? Apalagi kista. Nah, mendiagnosisnya USG ya. Dan kadang-kadang dijumpai itu secara kebetulan sebenarnya.
Kadang-kadang orang hanya pengen kontrol aja, kita tahu kelihatan kistanya besar karena memang gak ada keluhan. Ya. Jadi salah satu adalah dengan CT scan bisa, tapi terlalu mahal ya. MRI apalagi kemahalannya. Biasanya kalau kita gunakan CT scan atau MRI, itu biasanya kita pengen tahu asal tumornya dari mana atau asal kistanya dari mana. Apakah dari tuba, apakah dari ovarium, ataukah dari parametrium tadi? Nah, itu biasanya gunakan itu. Tapi dengan USG sudah bisa terdeteksi dengan baik. Hanya saja USG itu tidak bisa menentukan, tidak selalu bisa menentukan apakah ganas atau tidak, malignan atau tidak. Ya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan tes penanda tumor atau tumor marker ya. Dapat dilakukan untuk mengevaluasi baik itu kista yang terutama untuk kista yang non fungsional. Kalau kista yang fungsional tidak perlu dilakukan pemeriksaan tumor marker. Mahal itu ya. Nah, itu cara kita mendiagnosis. Dari klinis bisa enggak? Agak sulit, kecuali tadi ekstrim ya. Tumbuhnya cepat, perutnya membesarnya cepat, berat badan turun. Nah, itu baru secara klinis kita bisa mencurigai. Pasti, diagnosis pastinya adalah patologi anatomi. Atau ada yang istilahnya staging laparotomi. Jadi, dilakukan operasi dulu, baru kita melakukan evaluasi, kemudian kita menentukan apakah ini malignan atau tidak. Kalau dia malignan, dia stadium berapa? Stadium 1, 2, 3 nih. Stadium 1 ada AB, ABC, dan seterusnya. Ya. Jadi bisa dilakukan dengan satu staging USG dengan patologi anatomi. Nah, itu mengenai kista. Ada yang isinya musinosum, ada. Tapi pada prinsipnya sama. Ya. Ada yang isi dengan darah haid, ada. Nanti kita lihat secara terpisah. Yang berikut adalah PCOS. S itu sindrom ya. Jadi sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovarium syndrome, PCOS. Ini adalah kondisi hormonal sebenarnya yang mempengaruhi ovarium. Nah, idealnya begitu keluar satu folikel yang primordial, folikel ini akan berkembang terus, berkembang sampai menjadi folikel degraft. Setelah folikel degraft pecah, keluarlah sel telur menuju kavum-poteri. Kalau ada sperma yang datang, terjadilah pertemuan di sana, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Nah, pada PCO, si folikel ini tidak pecah. Ya, kemudian periode berikut muncul lagi folikel yang baru. Nggak pecah lagi, muncul lagi folikel yang baru. Jadi, banyak folikel, tapi tidak ada yang matang. Banyak folikel, tapi tidak ada yang matang. Akibatnya, ya, tidak terjadi menstruasi atau tidak terjadi haid. Polikistik ovari. Banyak folikelnya, tapi tidak ada yang matang. Secara USG nanti kita lihat. Seperti rantai mutiara. Seperti rantai mutiara. Ya, jadi apa namanya gambaran-gambaran USG-nya itu ya, bulat-bulat seperti air karena memang berisi cairan, ya, berisi cairan. Jadi kita lihat di sini normal dan tidak normal. Makin banyak folikel yang dihasilkan, maka keparahan apa namanya PCO-nya itu makin berat, ya. Nah, salah satu apa eh, gangguan pada menstruasi itu oleh karena adanya polikistik ovarium ini. Mengganggu pelepasan sel telur selama ovulasi. Jadi kalau tidak terjadi, maka tidak terjadi haid.
Hmm, Aku terlempar lagi ya. Kenapa ini terlempar lagi? Oke, kelihatan gambar lagi ya. Ya, gitu. Orang dengan pertumbuhan rambut yang berlebihan, biasanya di betis atau ada kumis gitu ya. Nah, nah, kemudian apa? Obesitas, sindrom metabolik, ya, diabetes itu faktor-faktor resiko yang bisa terjadi, yang bisa menyebabkan terjadinya sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Ya. Jadi ada faktor-faktor risiko. Nah, ini dia. Resistensi insulin, diabetes ya. Kemudian obesitas, gaya hidup yang tidak sehat, kurang aktivitas, mager kegiatannya itu, ya, malas gerak gitu kan. Pola makan yang tidak baik. Tidak baik itu punya arti begini. Ingat ya, kita makan itu mulai biasakan untuk jadikan makanan sebagai obat. Dalam arti, makanan itu harus sehat dan tidak membuat sakit. Contoh yang paling gampang yang berkaitan dengan PCOS. Kalau hari ini kalian makannya tiap hari Kentucky, Kentucky, Kentucky gitu ya. Apa California kah, Texas kah. Banyak yang diproduk, yang dihasilkan dengan menggunakan hormon-hormon pertumbuhan. Nah, hormon-hormon pertumbuhan akan mengganggu pola dari sistem hormonal kita. Akibatnya apa? Nah, itu. Jadi pola makan yang tidak baik, atau jangan jauh-jauh lah. Kalian makannya apa? Seblak setiap hari, dan kita tidak tahu apa komponennya itu kan. Nah, situasi seperti itu, ya, pola hidup, pola makan, nah itu yang membuat menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya PCO. Khasnya tuh, ciri khasnya PCO tuh apa tahun? Orangnya itu haidnya jarang, 3 bulan sekali, nanti haid lagi 2 bulan sekali. Nah, kalau dengan pola haid seperti itu, pasti tidak subur. Tadi saya katakan, kalau ada seorang ibu bertanya, Bu Bidan, saya subur nggak? Tanya balik aja, haidnya teratur nggak? Oh teratur, ya subur. Begitu pola haidnya tidak teratur, jarang, cenderung apa namanya polimenor apa oligomenore, maka kita bisa katakan kesuburannya rendah. Di itu faktor-faktor risiko. Yang ketiga kita bicara mengenai kanker ovarium. Ya, sampai di sini saya break 5 menit dulu sebentar ya. Nah, ya, saya break 5 menit.
Recording stopped. Recording in progress. Oke, kita lanjut ya. Kita bicara kanker ovarium. Masih terlihat gambar ya? Layar masih kelihatan? Masih dok. Oke. Sekarang kita bicara kanker ovarium. Jaringan ya, kanker ovarium adalah pertumbuhan sel kanker pada ovarium, tapi bisa menyebar kemana-mana ya. Nah, sering tidak spesifik gejalanya, tidak spesifik sering. Dan biasanya dapat disamakan dengan kondisi lain seperti perut kembung, nyeri panggul, atau perubahan pada siklus menstruasi. Itu sebabnya kenapa tidak spesifik, seringkali kita jumpai sia-sia ovarium itu pada stadium-stadium akhir, karena tidak membuat orang tergugah untuk melakukan pemeriksaan, karena memang jarang ada keluhannya. Berbeda dengan sia serviks misalnya. Ada perdarahan di luar siklus atau misalnya hubungan setiap kali hubungan terjadi perdarahan. Nah, itu biasanya menggugah orang untuk melakukan pemeriksaan sehingga ketahuan oh ternyata ada risiko terjadinya SIA cervix. SIA endometrium misalnya itu juga ada perdarahan-perdarahan di luar siklus haid yang menyebabkan orang menjadi waspada dan melakukan pemeriksaan. Nah, pada SIA ovarium tidak. Itu sebabnya seringkali kita jumpai pada stadium-stadium yang lanjut. Ganas sifatnya, ya, kemudian dapat menyebar kemana-mana, ya, melalui sistem limpa, sistem getah bening, dan sistem sirkulasi darah. Gejala awal sering tidak khas. Stadium lanjut. Ovarium itu 5-year survival rate ya, artinya kemampuan hidup itu dalam 5 tahun itu kecil. Dari 10 orang yang kena tumor ovarium, kemampuan hidup bisa melewati 5 tahun itu paling hanya 1 dan 2 orang. Jadi daya mortalitasnya, tingkat mortalitasnya sangat tinggi. Kenapa begitu? Karena dijumpai pada stadium lanjut. Kenapa bisa dijumpai pada stadium lanjut? Karena tidak memberi gejala yang spesifik. Ya, awal saya katakan apakah saya yang bermasalah internetnya jadi loncat lempar-lempar terus ya? Wah aneh ya. Padahal ini kuat banget ini. Oke. Kanker ovarium itu memiliki 3 jenis utama. Ada epitel, ada germinal, kemudian ada stroma. Jadi kanker ovarium yang epitel dibedakannya dari mana? Dari patologi anatomi, pemeriksaan sel. Yang epitel jenis yang paling umum dan berasal dari sel-sel yang menutupi permukaan ovarium. Kalau yang germinal itu dari sel-sel yang memproduksi sel telurnya. Kemudian kalau stroma itu berasal dari sel-sel yang memproduksi hormon. Jadi ada 3 kanker ovarium. Nah, untuk sel-sel yang germinal itu yang nanti kita dapat istilah teratoma dan apa namanya germ cell, ada namanya germ cell, germ CA itu nanti di slide berikut kita lihat. Tetapi pada intinya itu ada 3 jenis utama dari epitel, dari germinal, dari stroma. Stroma itu berasal dari sel-sel yang memproduksi hormon.
Ya, misalnya pada folikel tadi, ingat folikel menghasilkan estrogen dan progesteron. Jadi kalau suatu kanker ovarium yang jenisnya adalah stroma, oh ya berarti dia berasal dari sel-sel yang memproduksi hormon. Kalau dia jenisnya adalah germinal, berarti dia dari sel-sel yang memproduksi sel telurnya. Kemudian jenis yang paling umum yaitu yang ada di permukaan ovarium yang kita kenal sebagai ovarium epitel. 3 jenis. Nah, menyumbang 90%. Jadi secara epidemiologi ya, prevalensi itu menyumbang 90% dari semua kasus. Jadi lebih dominan yang epitel. Dari 10 orang kena sel ovarium, 9 orang itu berasal mempunyai tipe selnya yang epitel. Tumbuh pada permukaan ya ovarium dan dapat menyebar ke tuba dan peritoneum. Subtipe dari kanker ini adalah termasuk karsinoma serosa, karsinoma musinosa, dan karsinoma endometrioid. Ya, itu subkankernya, subtipenya. Subtipe kankernya tadi saya sudah singgung mengenai musinosum yang gel itu dia bisa menjadi ganas yang berasal dari epitel atau dia menjadi karsinoma yang endometrioid. Jadi ada dua dari epitelnya saja dia mempunyai beberapa 3 sub apa namanya subtipenya dari kanker epitel ini. 90% itu didapati yang umum didapati pada mereka yang menderita kanker ovarium. Dari 10 orang, 9 orang jenisnya adalah epitel. Kemudian ovarium yang sel kanker ovarium yang sel germinal. Ini masih yang epitel tapi yang tipe germinal. Berasal dari sel yang memproduksi sel telur. Jenis kanker ini lebih sering terjadi pada wanita muda dan usia remaja. Coba, bisa enggak anak umur 6 tahun menderita kanker ovarium sel germinal? Ada yang memberi pendapat? Bisa enggak? Hmm? Ada yang memberi pendapat? Kanker ovarium sel germinal yang berasal dari sel yang memproduksi sel telur. Lebih sering terjadi pada wanita muda dan usia remaja. Bisa nggak? Nah, berbeda dengan CA pada endometrium atau CA pada korpus apa pada uterus. Kalau kita jumpai tumor ovarium makin muda usianya, maka sifat keganasan dari tumor itu atau kanker itu makin besar. Kalau pada CA ovarium, pada kanker ovarium, makin dijumpai pada usia muda berarti semakin ganas. Berbeda dengan kalau dijumpai pada usia-usia lanjut. Ya. Nah, kalau pada CA endometrium atau CA corpus, itu justru makin ke usia produktif, makin ke usia dewasa, sifatnya makin lebih ganas dibanding dengan usia yang lebih muda. Jadi terbalik ya. Dari sisi distribusi usia, kanker ovarium itu kalau terjadi pada usia muda itu lebih ganas dibanding dengan kanker endometrium atau kanker rahim yang lain. Demikian juga kankernya itu pada Lihat ini tempat. berbeda dengan kanker pada endometrium atau kanker pada uterus, justru makin bertambah usia, maka makin sifat malignansinya makin besar. Itu perbedaannya di sana. Pada usia muda, meskipun jarang, tapi kanker ovarium ini paling umum pada remaja dan wanita muda. Nah, tumor ini seringkali hanya terdapat di satu ovarium
dan memiliki prognosis yang baik jika diobati. Ya, artinya kalau diobati dengan baik, ya hasilnya akan lebih baik. Nah, proses pengobatannya sendiri itu sangat kompleks. Faktor resikonya apa? Satu, genetik, faktor genetik, ya. Ada mutasi dari beberapa sistem hormonal, ya. Kemudian ada sindrom pada sistem reproduksinya, itu dapat meningkatkan risiko terjadinya jaran tumor pada jaran sel tadi. Faktor lain, menstruasi pertama kali sebelum 12 tahun. Artinya begini, sebelum 12 tahun, anggaplah dia menstruasi usia 9 tahun. Berarti si selnya itu sudah harus aktif bekerja untuk menghasilkan sel telur. Nah, usia sebelum 12 tahun ya sudah dipaksa untuk supaya sel telurnya dihasilkan. Akibatnya apa? Terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari jarum sel tadi, germinal sel tadi, karena dia berfungsi untuk memproduksi sel telur. Nah, itu adalah salah satu faktor risiko. Kemudian endometriosis. Riwayat keluarga dengan kanker ovarium atau payudara. Gitu. Atau seorang ibu yang pertama kali hamil dalam usia 35 tahun, kemudian kehamilan dia itu adalah anak perempuan. Maka di atas 35 tahun akan berisiko untuk terjadinya germinal kanker sel germinal pada anaknya yang akan dilahirkan nanti. Ya, itu sebabnya kenapa kita selalu menyarankan, ingat ya, terlalu lama, terlalu tua. Kapan kriteria terlalu tua seorang menjadi hamil? Kalau dia hamil pertama usia lebih sama dengan 35 tahun. Ya. Itu adalah faktor-faktor risiko untuk terjadinya sea ovarium yang tipe germinal. Ya. Kemudian penting untuk kita ingat bahwa kanker pada usia muda, ovarium pada usia muda itu jarang terjadi, tetapi bisa terjadi. Ya, yang tadi saya katakan di bawah pertanyaan saya, apakah anak di bawah 12 tahun bisa kena tumor ovarium? Jawabannya bisa. Germinal cell itu cenderung memiliki prognosis yang baik. Ya. Tapi kalau mengalami gejala yang mencurigakan, ya segera untuk kita lakukan konsultasi. Jadi misalnya begini, kita jumpai anak 12 tahun, dia mengeluh, kok perutnya tambah besar. Nah, itu kita harus hati-hati, ya. Karena jangan berpikir bahwa anaknya gemuk, tidak demikian, ya. Gitu. Karena kadang-kadang muncul tanpa gejala yang signifikan. Kecuali tadi, kok terasa perutnya makin membesar. Kecuali kalau nanti sudah besar, kemudian menekan usus, kemudian terjadi gangguan pada pasase usus, mual muntah, dan sebagainya. Nah, itu biasanya baru menggugah orang. Tetapi pada saat kita periksa pada kondisi itu, ya jadinya ya stadiumnya sudah lanjut, jadi telat dalam kita mendiagnosisnya. Nah, yang berikut ada kanker ovarium yang sel stroma. Yang ketiga, ini berasal dari sel-sel yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ya, estrogen, progesteron itu berperan di dalam pertumbuhan rambut, penghalusan ya, kulit menjadi halus, menjadi bersih dan sebagainya. Tetapi juga berpengaruh terhadap proses menstruasi yang kalau tidak tersinkronisasi atau berjalan sesuai dengan sistemnya, maka akan terjadi perdarahan-perdarahan. Jadi, kalau dia berasal dari sel stroma, artinya estrogennya diproduksinya bertambah, estrogennya makin merendah, progesteronnya makin rendah,
maka keluhannya hampir sama dengan gangguan pada entah itu hiperplasia endometrium, entah itu suatu CA dari endometrium. Nah, nanti kalau kita periksa, loh, rahimnya normal, tidak ada penebalan dari endometrium, tapi kenapa perdarahan? Oh, ternyata dari ovariumnya muncul tumor yang sifatnya atau jenisnya sel stroma, sehingga estrogennya diproduksi berlebihan. Estrogen diproduksi berlebihan, maka terjadi penebalan pada endometrium, mengakibatkan terjadi perdarahan. Yang berikut adalah teratoma. Ini unik tumor ini, ya, karena terdapat atau berisi berbagai jaringan, bahkan organ tubuh yang berbeda. Misalnya, kita jumpai nanti ada rambut, ada gigi, ada tulang, ya. Bahkan mungkin kita bisa menjumpai ada jaringan yang menyerupai hati atau paru-paru. Tumor ini berasal dari sel germinal tadi yang dapat berkembang menjadi berbagai jaringan. Teratoma itu ada dua, ada yang jinak dan ada yang ganas. Ya. Jadi kistik teratoma atau non kistik teratoma ada dua. Kadang mereka ada yang menggunakan istilah yang matur teratoma dan matur imatur teratoma. Yang bersifat jinak itu matur, kistik teratoma. Ya. Tapi yang bersifat imatur itu yang non kistik teratoma itu yang sifatnya ganas. Nah, teratoma ini bisa tumbuh di beberapa bagian tubuh, jadi di beberapa organ, tidak khas pada ovarium. Makanya tidak dikelompokkan sebagai kista. Tidak dikelompokkan dalam pembagian tadi, dikelompokkan terpisah. Ya. Tapi masih sering kita jumpai di ovarium, di testis, kemudian di area tulang ekor, terutama pada anak-anak. Ya. Jadi teratoma itu tumor, bentuknya kistik, unik sifatnya. Ya. Jadi isi cairan, tapi juga berisi jaringan-jaringan yang lain. Ada yang bisa beri komentar, kenapa sampai bisa berisi rambut, tulang, gigi, dan sebagainya? Kira-kira. Ada yang mau beri komentar nggak? Roro Siti, Roro Siti Sahra, mau beri komentar? Mau memberi komentar? Kenapa sampai pada teratoma itu kita masih bisa jumpai adanya organ-organ tulang, gigi, rambut gitu ya. Izin dok, izin menjawab. Silakan, Tiara, mau berkomentar? Kita kembali untuk aktivitas orang di sini ada yang itu tidak. Oh, Mia. Izin Aduh, menjawab dok. oh siapa yang menjawab nih? Tiara ya? Oh ya, silakan. Mau berkomentar? Eh, Punya pendapat? eh, izin mungkin karena kan sel germinal itu eh, si- merupakan sel yang nantinya bakalan menurunkan sifat gitu ya dok. Jadi bisa bertransmisi jadi organ apapun gitu. Oke, Jadi maksudnya punya gimana? gen kan sel germinal itu buat nantinya pembentukan eh, Sel telur. ovum gitu ya. Hmm. Ya, Ovum sel nantinya telur. ya Hmm. membawa sifat pembawa sifat gitu, pembawa sifat sama genetik. Hmm. Jadi
kalau seandainya ada kelainan bakalan terbentuk teratoma. Jadi eh, ada yang membentuk seperti rambut, gigi, tulang dan lain-lain. Rambut, gigi, tulang itu kan organ, berarti itu kan ada 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 janin di sana itu sebenarnya. Iya kan? Bisa punya tulang, bisa punya gigi, berarti itu kan ada mau menjadi janin itu sebenarnya. Iya kayak gitu, Dok. Hmm. Hati, paru, gitu. Tapi kok tidak berkembang? Ayo, gimana kira-kira? Sekarang nih, ada seorang perempuan, anggaplah Tiara, ya. Tiara di USG sama saya, oh ada kista nih, oke dioperasi ya, oke dioperasi. Setelah dioperasi, kistanya dibelah, lah ada tulang, ada gigi, ada mulut, ada apa? Rambut. Pertanyaannya, gigi siapa, tulang siapa, rambut siapa? Ayo. Hah? Kembarannya Tiara gitu kan? Kembarannya yang nggak jadi gitu kan? Jadi waktu Tiara dulu dihamilin mamanya itu sebenarnya punya kembaran, tapi kembarannya itu tidak jadi gitu. Kemudian kembarannya itu muncul dalam bentuk kista teratoma pada diri Tiara. Nah, apa begitu menjelaskannya? Makanya disebut tumor yang unik kan? Belum ada satu teori yang bisa menjelaskan secara pasti kenapa itu bisa ada gitu ya. Tapi dugaannya seperti tadi saya bilang. Karena kalau ada rambut, ada gigi, ada tulang, pertanyaan itu gigi, rambut, dan tulang siapa gitu. Ambil contoh tadi kan. Hmm. Sekarang Tiara umur berapa? 25 apa 22 tahun. Kemudian ketahuan ada kista. Dioperasi. Dioperasi dibuka ternyata ada rambut, ada tulang. Nah itu pertanyaannya jadi muncul. Itu rambut, tulang, dan gigi siapa itu? Ya. Makanya disebut unik. Ya. Belum ada penjelasan yang baik, yang yang secara keilmuan bisa kita terima kenapa ini muncul. Tapi secara faktual, kalau setiap teratoma yang kita operasi akan muncul ini, selalu akan muncul jaringan-jaringan atau organ-organ dari eh, apa, dari ya gigi, tulang dan sebagainya. Ya, salah satu teori tadi yang saya berikan contoh itu. Ya. Jadi kembaran dalam tanda kutip gitu. Tapi muncul dalam diri siapa? Tiara misalnya gitu kan. Begitu. Ya. Nah, tumor yang tumbuh endang teluk umumnya bersifat jinak, tapi juga bisa bersifat ganas, berisi jaringan tadi, ya berasal dari germ cell. Jenisnya tadi ada yang matur, ada yang imatur. Kalau matur berarti biasanya jinak, tapi kalau dia imatur maka potensinya akan menjadi ganas. Ada yang disebut sebagai monodermal, jenis yang hanya mengandung satu jenis jaringan tertentu, misalnya jaringan tiroid. Ya, jadi disebut teratoma yang monodermal. Jadi di dalam jaringan itu didapatkan ada jaringan tiroid. Nah, pertanyaan ini tiroid siapa gitu kan? Jadi bisa ada berbagai macam jaringan yang bisa kita dapatkan di dalam satu kantong kista teratoma itu. Ini lumayan kasusnya ya. Satu tahun itu bisa ada 1 sampai 2 kasus ya. Yang berikut adalah mengenai endometriosis. Ya, jadi endometriosis itu di mana jaringan yang menyerupai lapisan rahim tumbuh di luar rahim, termasuk di ovarium. Jadi endometriosis itu endometrium, jaringan endometrium yang tadinya itu harusnya di dalam endometrium, itu keluar tumbuh ya di sekitar, bisa di ovarium, bisa di tuba, bisa di dinding luar dari apa uterus, bisa di parametrium, bisa di dinding rongga. Dan itu dapat menyebabkan nyeri, dan nyeri itu sangat hebat pada saat haid.
Kemudian dapat juga menjadi persoalan kesuburan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai endometriumnya itu bisa tumbuh di ovarium atau bisa tumbuh di dinding panggul? Mekanismenya bagaimana? Ada yang bisa memberi komentar? Kira-kira. Ada yang bisa beri komentar? Siti Alham memberi komentar? Alisa Putri? Alisa Putri Sundari. Ada yang mau berkomentar? Kenapa sampai jaringan endometrium itu tumbuh di ovarium, bisa tumbuh di dinding abdomen? Nah, bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di dalam apa namanya dinding perut, bisa tumbuh di ovarium, di mana saja bisa. Nih, kenapa bisa demikian? Kira-kira ada yang bisa berkomentar? Normalnya kan endometriumnya, jaringan yang biasanya melapisi rahim endometrium, endometrium yang di dalam ini tumbuhnya di luar. Tidak hanya di sini loh, kalau menyebarnya itu bisa sampai ke paru-paru, bisa sampai ke otak. Ya. Ciri khasnya apa? Setiap kalau haid batuk darah, itu kalau sampai di paru-paru, ya itu ciri khasnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi pertumbuhan endometrium di luar? Ada yang mau berpendapat? Izin dok, izin Silakan. jawab dok. Mungkin salah satu penyebabnya itu dari fluktuasi endometriumnya sendiri, yang seharusnya itu misalkan saat menstruasi itu luruhnya ke bawah atau keluar vagina, ini ada beberapa yang malah berfluktuasi atau mengarah ke tuba, salah satunya seperti itu dok. Oke, bagus. Jadi ingat, pada waktu terjadi menstruasi, maka apa yang terjadi pada uterus? Terjadi kontraksi pada uterus. Sebagian darah menstruasi akan masuk, akan keluar melalui vagina, tapi sebagian juga akan masuk ke dalam tuba falopi dan keluar, spread, menyebar keluar. Menyebar keluar, jadi bisa menempel di mana-mana saja. Jadi, kalau kita lihat di sini, dari dalam uterus ini, darah haidnya itu keluar melalui tuba. Nah, di sini ada yang hitam-hitam, kelihatan nggak? Ini darah haid yang sudah lama, ya. Makanya kista endometriosis jadi warnanya dari merah sampai menjadi coklat. Makanya disebut sebagai kista coklat. Nah, adanya spread atau kalau istilah kerennya disebut menstrual retrograd menstruasi. Jadi menstruasi yang harusnya keluar ke bawah tapi menjadi keluar ke atas. Ya, melalui tuba. Nah, ini yang menimpa. Kalian semua setiap bulan haid itu terjadi begitu. Darah haid sebagian keluar ke bawah, sebagian keluar spread, keluar masuk ke dalam rongga peritoneum. Semua kalian, semua perempuan haidnya begitu. Tapi dari semua perempuan yang terjadi retrograd menstruasi, terjadi pelepasan endometrium masuk ke dalam kafum abdomen, kafum pelvik, hanya 10% saja yang menjadi endometriosis. 90% itu dibersihkan oleh tubuh sendiri. Ya.
Jadi semua mengalami menstrual retrograde. Setiap kali kalian begitu haid, pasti darah haid ada yang keluar ke bawah, ada yang keluar ke kafumodok. Itu sebabnya kalian nyeri itu. Nah, tapi hanya 10% saja yang mengalami endometriosis. 90%-nya apa? Oleh badannya dia apa namanya bukan ini ya, oleh tubuh sendiri melakukan pemulihan sendiri sehingga jaringan endometriosis ini tidak berkembang ya. Nah, ini yang sering nih kista coklat setiap kali haid kalian nyeri. Nah, ini begitu di USG. Nah, resiko jangka panjangnya apa pada endometriosis? Satu, infertilitas. Jadi, salah satu kegagalan di dalam mendapatkan keturunan adalah adanya endometriosis. Nanti ovariumnya fungsinya sudah tidak normal, tubanya lengket, buntu, tidak bisa bertemu antara sel sperma dan sel telur. Nah, itu yang menyebabkan infertilitas. Karena kalau semua orang yang mengalami endometriosis, target utama kita adalah memicu terjadinya suatu kehamilan. Nah, recovery atau penyembuhan endometriosis itu hanya efektif kalau terjadi kehamilan. Tapi kalau tidak ada kehamilan, sulit sekali untuk menyembuhkan endometriosis. Ya. Tetapi untuk membuat menjadi hamil juga sulit karena adanya perlengketan dan sebagainya. Yang berikut kita lihat mengenai radang panggul. Infeksi, ya. Radang panggul atau infeksi pada organ reproduksi wanita termasuk ovarium. Dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ya. Keluhannya nyeri panggul, demam, dan keputihan. Keputihan tidak selalu menyebabkan adanya radang panggul. Radang panggul itu kadang-kadang kita menggunakan istilah PID, pelvic inflammatory disease. Infeksi pada organ reproduksi wanita mulai dari rahim sampai ke serviks, tuba, dan ovarium. Di seluruh organ reproduksinya mengalami infeksi. Nah, seringkali disebabkan oleh bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual. Itu sebabnya PID, ya, PID itu tidak pernah terjadi pada mereka yang gadis-gadis perawan. Karena penularannya tadi adalah melalui hubungan seksual. Ya, tidak diobati, resikonya apa? Akan terjadi infertilitas, kehamilan ektopik, dan nyeri panggul yang terus-menerus. Ya, nyeri panggul yang kronis. Tidak haid pun nyeri panggul dan seterusnya. Oke. Saya break 5 menit dulu ya. Nanti kita masuk lagi ya.
Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Gambarnya masih terlihat ya? Masih kelihatan ya gambarnya? Izin masih terlihat, Dok. Masih. Oke. Oke. Nah, jadi istilah yang sering kali kalau radang panggul disebut sebagai PID, pelvic inflammatory disease, artinya terjadi keradangan pada panggul, pada rongga pelviknya. Nah, penyebabnya infeksi, bisa dari apa? Bisa dari mulai dari cervix sampai ke rahimnya, sampai ke tuba, ya, kemudian sampai ke ovarium. Yang sering terjadi itu ini bakterinya. Ada Chlamydia trachomatis, dan Neisseria GU. Ya, dapat menyebabkan dan menyebar sampai ke tuba. Ini dua bakteri yang sering, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai PSK atau yang seks bebas. Potensi untuk terjadinya infeksi pada radang panggul itu sangat besar. Ya. Apalagi karena bergonta-ganti pasangan, ya, resiko untuk terjadi infeksinya besar, ya. Atau juga bisa disebabkan karena prosedur operasi kita, ya. Misalnya kalau kita operasi, anggaplah sarung tangan bocor gitu ya, atau mungkin alat-alat instrumen yang dipakai itu tidak tersteril dengan baik, linennya tidak steril dengan baik, ya. Prosedur ini juga dapat bisa menyebabkan terjadinya PID atau radang panggul. Tapi yang paling umum sering terjadi adalah pada chlamydia maupun pada NGO. Ya. Nah, infeksi ini kalau nanti dia terus menyebar, ya, maka ini mengenai ini ya, penggunaan kontrasepsi ya, penggunaan kontrasepsi IUD yang tadi pagi sudah saya jelaskan juga bahwa benangnya itu bisa menjadi jembatan atau menjadi perantara antara bagian yang servikal dari vagina ke dalam kafum uteri. Kemudian itu kalau menyebar, nah, kemudian terjadi radang pada keseluruhan rongga panggul. Kelainan yang lain pada ovarium adalah primary ovarian insufficiency, di mana ovarium tidak lagi berfungsi secara normal sebelum usia 40 tahun. Nah, ini yang disebut sebagai menopause dini. Jadi kalau sel telur sudah tidak menghasilkan lagi, maka sudah tidak terjadi ovulasi. Kalau sudah tidak terjadi ovulasi, maka tidak ada lagi penebalan dinding endometrium, tidak lagi terjadi haid. Dalam waktu 1 tahun kita sebut sebagai menopause. Primary ovarian insufficiency ini menyebabkan terjadinya menopause dini. Usianya belum 50. Rata-rata orang Indonesia itu menopause di usia 50 sampai 54 tahun. Tapi bisa juga ada yang lebih atau malah sebaliknya. Ada yang di usia 48 sudah menopause. Tapi kalau di bawah 40 sudah terjadi menopause, maka dikategorikan sebagai menopause dini. Nah, insufisiensi ini selain menyebabkan menopause dini juga menyebabkan masalah kesuburan, masalah fertilitas. Makanya kalau ada orang sudah menikah sekian tahun, kemudian kita tahu bahwa tidak ada PCO, haidnya juga ada. Oh, ternyata terjadi gangguan fungsi dari ovarium sehingga tidak menghasilkan sel-sel telur yang matang atau sel-sel telur yang baik untuk terjadinya kehamilan. Sel telur yang dihasilkan adalah sel telur yang selalu eh, potensinya lemah untuk terjadi suatu kehamilan. Tadi siang saya jelaskan mengenai mola, koriokarsinoma invasif mola atau parsial mole. Nah, salah satu teori kenapa bisa terjadinya mola, terjadinya parsial mole itu adalah salah satunya adalah karena PO ini, primary ovarian insufficiency, atau spermanya yang mengalami
gangguan atau kualitasnya yang tidak baik. Itu sebabnya kalau ada terjadi kehamilan mola, orang suka bertanya, masalahnya di mana? Bisa dua-duanya. Bisa di sel ovariumnya yang insufisiensi atau di sel sperma yang tidak baik, yang cacat. Ya, itu dapat menyebabkan kehamilan mola hidatif. Yang berikut adalah ovaritis, radang pada ovarium. Disebabkan karena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Semua memberikan gejala yang sama. Ada demam, ada keputihan, ada nyeri panggul, gitu ya. Kemudian ada apa namanya keputihan yang tidak normal. Ya. Kalau masih terlokalisasi pada ovarium, maka kita sebut sebagai ovaritis. Tapi kalau sudah membentuk apa namanya, sudah membentuk kantong, ya ini seperti ini ya. Nah, kalau sudah membentuk kantong seperti ini, bisa saja mungkin sudah terbentuk abses atau nanah. Nah, selain ovaritis, selain bakteri, virus, dan apanya kondisi-kondisi autoimun, ya, ya, dapat juga menyebabkan gejala seperti nyeri perut dan nyeri pada saat berhubungan seksual atau dispareunia. Ya, terinfeksi. Mirip seperti ya mungkin kalau kita lakukan pemeriksaan dalam mungkin akan nyeri goyang porsio ya. Jadi mirip seperti kehamilan ektopik. Ovaritis penyebabnya adalah infeksi. Kemudian tuba ovarial abscess. Ya. Tuba ovarial abscess komplikasi yang serius dari suatu radang panggul yang ditandai dengan adanya kantong nanah di tuba dan di ovarium. Jadi kalau nanti setelah terjadi infeksi, kemudian infeksi terus berkembang tanpa pengobatan yang adekuat, maka akan terbentuk kantong-kantong abses, kantong-kantong nanah. Ya. Nah, nanti kalau kita buka, sudah pecah, nah seperti ini gambarannya. Bau sekali kan, kalau operasi seperti ini. Tuba ovarial abscess. Kadang-kadang harus dipasang selang, drain untuk mengeluarkan nanahnya sebelum setelah lakukan operasi. Tuba observasis ini ada kasusnya, hampir setiap tahun itu ada, entah satu atau dua kasusnya. Artinya menandakan bahwa infeksi-infeksi pada panggul itu masih terjadi. Ada yang memang bisa terlokalize dan bisa sembuh sendiri dengan atau dengan pengobatan, ada yang harus dengan melakukan tindakan operatif. Penegakan diagnosis dari kelainan-kelainan pada ovarium sama ya, hanya saja memang pada ovarium itu yang sulitnya adalah itu tadi, keluhannya tidak terlalu dominan sehingga datang itu sudah biasa. Biasanya dalam stadium-stadium yang lanjut. Kadang ada orang merasa seperti perutnya membesar, kemudian ada gerakan-gerakan. Pada mereka yang obsesinya ingin hamil, ya, kemudian perutnya besar, rasa gerakan, setelah kehamilannya dirasa sudah cukup waktu atau lewat waktu, kontrol ke kita. Begitu kita periksa lah ternyata bukan bayi, isinya adalah kista. Nah, kista yang mobile itu dia akan bergerak mengikuti posisi perut. Jadi kalau ibu tidur miring akan geser kistanya akan jatuh ke kiri atau miring kanan. Jadi seolah-olah seperti ada memberi kesan pergerakan bayi. Nah, itu beberapa kasus dijumpai mereka yang terobsesi untuk ingin hamil atau ingin punya anak. Ternyata bukan. Setelah didapatkan, dijumpai adanya kista pada ovarium. Pemeriksaan MRI, CT scan, USG ya itu menolong tumor marker, kemudian patologi anatomi. Nah, yang menjadi kesulitan di dalam menentukan dalam pengobatan kista kanker pada ovarium adalah harus menunggu operasi dulu, baru kita bisa menentukan jenis selnya. Beda ya dengan misalnya benjolan pada payudara, kan tidak harus operasi, bisa dilakukan biopsi. Atau misalnya perdarahan pada endometrium atau pada sia serviks, kan kita bisa lakukan biopsi atau kuret atau biopsi. Jadi tanpa tindakan operatif pun
kita sudah bisa menentukan stadium dari keganasan atau kanker tersebut. Tetapi kalau apakah kanker ovarium, kita tidak punya pilihan karena terletaknya di dalam, maka pilihan kita tetap harus operasi dulu, baru kita bisa menentukan jenis dari tumor atau kanker. Itu adalah kelemahannya di sana. Itu sebabnya kalau dibandingkan antara SEA cervix, SEA endometrium, dan SEA ovarium, mana yang mempunyai angka atau mempunyai bobot untuk terjadinya mortalitas tinggi, yaitu adalah SEA ovarium. SEA cervix kita bisa klaim sembuh 100%. SEA endometrium bisa kita klaim sembuh 100%. Karena kita bisa jumpai di stadium-stadium awal. Berbeda dengan tumor ovarium. Yang sering kita jumpai itu adalah pada stadium-stadium akhir. Seseorang kalau sudah terdiagnosis sebagai SEA ovarium, yang apalagi yang tadi tipe germ atau tipe epitel tadi, paling bertahan hidupnya itu 6 sampai 9 bulan. Tidak akan melewati 1 tahun lagi usianya. Ya. Karena selalu dijumpai pada stadium-stadium yang eh, lanjut. Ya. Karena memang di dalam. Ya. Berbeda dengan sel cervix, berbeda dengan sel endometrium. Kita bisa kuret dulu. Kita lihat, oh selnya ini, oh berarti pilihan kemo yang bagus ini. Sel cervix keluar, oh ini bisa langsung dilakukan cryo, bisa langsung dilakukan lab, bisa langsung dilakukan hysterektomi. Jadi prognosis hasilnya jauh lebih baik. Nah, CA endometrium maupun cervical dibanding dengan CA pada ovarium. Apalagi kalau dijumpai pada usia muda. 12 tahun, 10 tahun kena SEA ovarium. Hitungan kehidupannya itu hitung dengan bulan aja. Minggu bahkan kadang-kadang. Tidak akan bertahan. Ya. Ini tindakannya operatif kemoradiasi atau paliatif. Jarang kita merawat. Kalau saya serviks itu bisa hidupnya sampai bertahun-tahun. Bisa 5 tahun, 10 tahun. Baru terjadi kematian. Saya serviks. Tapi kalau saya ovarium, udah sampai 1 tahun itu. Sudah terjadi kematian. Jadi progresivitasnya itu sangat kuat, ya, menekan ke berbagai organ-organ penting, ya. Apalagi kalau sudah menyebar ke paru, menyebar ke hati, ya sudah fungsi-fungsinya terganggu dengan sendiri. Pencegahannya belum ada metode pencegahan, ya, yang efektif untuk kanker. Kalau saya serviks ada, ya, dilakukan IVA, dilakukan cryo, kemudian. Nah ini harus mempunyai banyak informasi tentang mengenal bagaimana si ovarium itu. Yang idealnya itu adalah sebenarnya lakukanlah USG minimal setahun atau 2 tahun sekali. Ya. Yang penting menerapkan gaya hidup sehat, ya, berat badan yang ideal, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Ingat sehat ya, makanan itu untuk sehat. Atau dengan istilah lain, jadikanlah makanan sebagai obat. Karena nanti suatu saat kita bisa menjadikan obat sebagai makanan kita. Seorang yang sudah menderita CA, pasti obatnya ada, makanannya adalah obat. Gitu ya. Jangan sampai demikian. Ya. Makanan yang sehat dan bergizi. Gitu. Ya. Jangan yang tidak jelas. Hari ini kita punya banyak makanan yang mengandung pengawet, mengandung apa? Gula, 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 gula atau apalah yang sifatnya itu sintetik semua, jadi bukan alami lagi. Itu akan mempengaruhi proses fisiologi dari sistem reproduksi kita. Ini problem kita selama ini. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini ya.
dipelajari lagi. Tema 17 ini kalau saya tidak salah mungkin ada sekitar berapa? 20 apa 50 soal ya. Nanti pelajari dengan baik ya. Hmm. Biasanya saya kasih soal kalau tema 17. Kalau maternitas eh, apa kebidanan biasa di oleh bagian akademik nih. Biasa kalau ini saya sendiri nanti pelajari baik apa yang saya jelaskan nanti semua ada di soal ini. Ya, oke, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Baik, sudah tidak ada yang mau bertanya? Oh, ini ada setup aja. Oh, ini ada nih. 21 tahun. Tidak teratur 1 sampai 3 bulan. Nah, ayo baru haid. Penyebab haid tidak teratur. Oke. Masuk ke kategori apa nih? Coba kira-kira kalau haid 1 sampai 3 bulan. Oligo. Amenorrhea sekunder ya. Maksudnya kategori miskin. Terus dilihat ya salah satu. Atau tadi obes enggak? Nah itu berat badan ideal tidak? Nah itu contoh ya. Kemudian apa lagi? Hmm, ada rambut enggak di kaki dilihatnya atau kumis tipis gitu ya. Nah itu hormon androgen yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya amenorrea yang sekunder ya. Tapi tidak masalah sebenarnya selama tidak PCO. Apakah harus dibuat haidnya teratur? Bisa, tapi dikontrol dengan obat antara 3 sampai 6 bulan ya. Jadi nanti tiap bulan dibuat teratur haidnya 3 sampai 6 bulan itu. Nah, kalau tidak pun tidak masalah selama kecuali kalau nanti sudah menikah kemudian ingin untuk hamil, maka harus dikembalikan. Amenorrhea seperti ini, amenorrhea sekunder seperti ini ya, itu pasti terjadi subfertilitas, bukan infertilitas ya. Kalau infertilitas kan nggak bisa hamil sama sekali. Kalau subfertilitas itu ada potensi untuk bisa terjadi hamil, gitu ya. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa itu tadi lihat, apakah rambutnya banyak, apakah obes, ya, ataukah jangan-jangan ada PCO, gitu ya, gitu. Oke, pola makan yang sehat dan baik, yang bergizi, gitu. Orang kita itu kan makan nasi pakai Indomie. Kalian suka gitu nggak? Makan nasi pakai Indomie. Ya. Nasinya sudah karbohidrat, sama Indomie ya karbohidrat lagi kan gitu ya. Jadi menyebabkan metabolic syndrome kan? Iya. Atau resistensi insulin. Metabolic syndrome, resistensi insulin akan menyebabkan PCO. PCO akan menyebabkan amenorrhea yang sekunder. Akhirnya jarang-jarang. Amenorrhea yang sekunder menyebabkan infertil atau subfertil. Jadi lingkaran setannya seperti itu. Makanya pola hidup sehat dan itu lebih harus dijaga dengan baik. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, baik. Saya live ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Oke. Terima kasih, Dok.